Got an idea. Fuck 'em up! Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang sangat seru dan memancing adrenalin. Bercerita tentang seorang kakek tua mantan bos mafia bengis yang kakaknya dihabisi oleh gangster abal-abal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan satu kelompok gangster yang kali ini sedang merampok rumah warga. Diberitahu kalau gangster ini sangat kejam, bahkan semua orang di kota itu sangat takut kepada mereka. Sambil mencari barang berharga, para gangster itu mengacak-ngacak seisi rumah, bahkan sampai ada yang buang air kecil di ruang tamu. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada tetangga si pemilik rumah yang tak sengaja melihat aksi para gangster itu. Sang ketua gangster langsung mengancam si tetangga, bahkan ia berniat akan menghabisinya. Namun untungnya si ketua gangster mengurungkan niatnya, kemudian ia pun melepaskan si tetangga. Setelah itu mereka semua pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah ke Spanyol, yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Richie yang saat itu sedang latihan menembak. Diketahui Richie ini adalah orang Inggris yang kini tinggal di Spanyol untuk menghabiskan masa pensiunnya. Richie juga nampak memiliki banyak harta dan jelas ia bukan orang sembarangan. And as ever, you're not ready. Siang itu Richie dan anak perempuannya pergi keluar untuk makan bersama. Sesampainya di sana, Richie bercerita kalau ia sangat rindu dengan kakaknya yang ada di Inggris. Dan Richie berniat akan datang ke sana untuk menemui kakaknya. Sang anak menjawab jika ia juga sangat rindu dengan pamannya atau kakak Richie, sehingga sang anak meminta ikut dengan Richie jika ia akan pergi ke Inggris. Adegan beralih ke Inggris dan di sini memperlihatkan beberapa orang yang sedang membicarakan Richie di masa lalu. Tak lama salah satu dari mereka yang bernama Charlie mendapat panggilan telepon. Ternyata telepon itu dari Richie karena Richie adalah adik kandung Charlie. Mereka berdua pun mengungkapkan kerinduannya masing-masing karena sudah lama tidak bertemu. Richie mengatakan kalau dalam waktu dekat ia akan pulang ke Inggris untuk menemuinya. Yeah, me too, bruv. Oh, good. Setelah itu Charlie kembali berkumpul bersama teman-temannya. Salah satu wanita bernama Lisa ternyata dari dulu menyukai Richie dan tanpa ragu ia mencoba meminta nomor telepon Richie kepada kakaknya. Si kakak yang tahu kalau Lisa adalah orang baik, ia pun langsung memberikan nomor telepon Richie dan akan menjadi mak comblang mereka. Malam harinya ada sepasang kekasih yang sedang mencari tempat untuk mojok. Hingga ketika sampai di gang sempit, ternyata wanita itu malah akan diberikan kepada teman-teman gangster si lelaki untuk diperkaos. Sontak saja wanita itu sangat ketakutan, namun apa daya ia tidak akan sanggup untuk melawan mereka. Bahkan aksi bejatnya itu sengaja direkam oleh mereka semua. Diketahui jika lelaki yang menjebak si wanita merupakan ketua dari gangster kejam yang kita lihat di awal film. Salah satu anggota geng bernama Dean sempat ingin menghentikan kelakuan teman-temannya itu. Namun Dean diminta untuk tidak ikut campur oleh si ketua. Dean yang takut, ia pun hanya bisa menuruti perintah dari si ketua. Hingga tak lama kemudian Charlie mendatangi mereka karena sedari tadi ia mendengar suara teriakan. Di sini Charlie menyuruh si wanita untuk segera pergi, lalu ia menceramahi para pemuda begundal itu. Namun para gangster itu yang memang kurang ajar, ia malah menghina Charlie. Hal itu membuat Charlie marah dan sempat memukul salah satu dari mereka. Melihat hal tersebut, si ketua menyuruh semua anak buahnya untuk mengeroyok Charlie. Sontak mereka pun menuruti perintah sang ketua kecuali Dean. Telling you all now. Bahkan dengan bengisnya, sang ketua terus menyiksa Charlie sampai membuatnya tewas.
Ketika para gangster itu pergi, mereka sempat berpapasan dengan Lisa, si teman Charlie yang baru saja keluar dari bar. Kemudian Lisa menemukan Charlie yang sudah terkapar tidak bernyawa. Dengan sigap, Lisa melaporkan kejadian tersebut kepada 2 detektif polisi. What makes you say that? It wasn't it? I mean, they was all coming out the You're alleyways. saying Charlie Archer was murdered. Setelah menceritakan semuanya, kedua detektif itu tetap tidak bisa menangkap para gangster itu dikarenakan Lisa tidak melihat langsung kejadiannya dan ia hanya berpapasan dengan mereka. Mendengar hal itu, Lisa sangat kecewa karena ia yakin para gangsterlah yang telah menghabisi Charlie. Lisa mengatakan kalau ia merasa percuma lapor polisi. You want to protect them, do you? We need evidence. Do. Setelah pulang dari kantor polisi, Lisa langsung menghubungi Richie untuk mengabarkan kalau kakaknya baru saja tewas dihabisi. All right. So, You see, I've got bad. Mendengar berita itu sontak membuat Richie sangat bersedih dan ia berencana untuk segera datang ke Inggris. Esok harinya, kedua detektif mendatangi si ketua gangster tersebut yang bernama Aaron. Di sini detektif mengatakan kalau ia tidak akan segan-segan menangkap Aaron dan menjebloskannya ke penjara kelas berat jika sampai gengnya terbukti bersalah. Sebenarnya Aaron dan gengnya ini seringkali berbuat onar, namun mereka selalu saja lolos karena kurangnya bukti. Seen one last time. Setelah kedua detektif pergi, Aaron mengatakan kepada gengnya kalau mereka harus segera membungkam si wanita agar tidak membocorkan kejadian kemarin. Mengingat si wanita adalah satu-satunya saksi hidup tragedi kematian Charlie. Sebelum hal itu terjadi, Dean diam-diam berlari untuk menemui si wanita. Sesampainya di sana, Dean mengatakan kalau Aaron dan teman-temannya yang lain akan datang untuk mengancam si wanita. Diberitahu wanita ini bernama Lauren. Dean menyarankan Lauren untuk tetap di dalam rumah jika Aaron mendatanginya. Fuck you, Dean. Tak lama Aaron pun sampai ke sana. He's coming. Ia mengancam Lauren jika Lauren berani melaporkan kejadian kemarin, Aaron tidak akan segan-segan menghabisi Lauren dan ibunya yang merupakan seorang janda. Di sisi lain, terlihat Richie sudah sampai ke Inggris untuk mencari tahu kronologis kematian Charlie, kakaknya. Di sana, ia langsung disambut pria botak yang merupakan tangan kanannya dulu. Richie mendatangi rumah Lisa untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lisa mengatakan kalau ia tidak melihat langsung kejadiannya. Namun Lisa yakin orang yang menghabisi Charlie adalah para gangster muda yang sering berbuat onar di kota ini. Lisa juga mengatakan kalau ia sudah melapor polisi atas kasus tersebut. Mendengar hal itu, Richie mengatakan kalau Lisa seharusnya tidak melibatkan polisi karena polisi hanya akan menghambatnya saja. not to let the police know that I've been here. Setelah menemui Lisa, Richie dan teman botaknya mendatangi TKP kematian Charlie. Di sana, Richie bertemu dengan kedua detektif yang sedang menginvestigasi kejadian. Si detektif menyarankan Richie untuk menyerahkan kasus ini kepada polisi dan jangan pernah bertindak sendiri. Si detektif juga tahu reputasi Richie di masa lalu. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Richie dulunya adalah ketua mafia paling disegani di kota ini. Ia dan teman-temannya sangat dihormati di masa lalu sebelum Richie memutuskan merantau ke Spanyol. I know your reputation. Sorry about your brother. Thank you. Di depan detektif itu, Richie mengatakan kalau ia menyerahkan kasus kematian kakaknya kepada polisi. Namun jelas hal itu hanya pura-pura karena Richie akan menangani kasus si kakak dengan cara lamanya. Well, nice to have met you, Inspector. Malam harinya Lisa memberi kabar kepada Richie kalau ia berhasil menemukan sebuah video tentang geng Aaron yang hendak memperkaos Lauren. Mereka yakin peristiwa yang menimpa Charlie ada hubungannya dengan Lauren dan secara kebetulan Lisa tahu tempat Lauren bekerja. No idea, but I recognise them. I'd swear by it. Here, look at this. I looked at some of the other videos. Esok harinya Richie pun pergi ke tempat kerja Lauren. Richie mengatakan kalau ia butuh informasi tentang kematian kakaknya. Awalnya Lauren enggan mengatakan apa-apa karena sebelumnya ia sudah diancam oleh kelompok Aaron.
Namun Richie menjelaskan kalau ia hanya ingin sedikit tahu tentang kematian kakaknya, yaitu orang yang telah menyelamatkan Lauren. Lauren yang merasa berhutang budi akhirnya mengajak Richie untuk berbincang di belakang. Di sini akhirnya Lauren menceritakan kejadian yang sebenarnya dan dalang dibalik itu semua adalah Aaron si ketua gangster. Percakapan mereka berdua ternyata diketahui oleh seorang gadis yang merupakan anak buah Aaron. Saat mengadukannya kepada Aaron, nampak Aaron tidak memperdulikannya karena Aaron menganggap Richie hanyalah tua bangkai yang sudah lemah dan tidak berguna. Di pemakaman Charlie, terlihat Richie sudah mengumpulkan teman-teman tuanya yang merupakan para mafia paling disegani serta dihormati di masa lalu. Tak lama ada seorang kakek paling tua ikut datang ke sana. Richie pun bercanda dengan menyuruh kakek itu untuk pergi karena ia sudah terlalu tua. Namun kakek tersebut marah karena dulu ia adalah satu-satunya orang yang hampir mengalahkan Richie. I'm just joking. Richie pun berterima kasih karena sekarang semua teman-temannya sudah berkumpul termasuk si kakek. Setelah dari sana, Richie pergi menemui mantan komisaris polisi yang kini sudah pensiun. Terlihat mantan komisaris polisi itu tinggal di rumah yang sangat kecil. Di sini Richie meminta si komisaris untuk mencari identitas Aaron dan teman-temannya. Richie juga berjanji jika si komisaris berhasil mendapatkan identitas mereka, ia akan memberikan sedikit harta agar si komisaris bisa menikmati hari tuanya. I need some inside information from your friends in blue. Beberapa hari kemudian si komisaris pun menemui Richie untuk memberikan identitas tentang kelompok Aaron yang ia dapat dari teman polisinya yang masih menjabat. Di sini si komisaris menjelaskan kalau ia hanya menemukan beberapa data dari anak buah Aaron. Sementara identitas Aaron sendiri tidak berhasil ditemukan. Sore itu juga Richie mengirim teman-temannya untuk menangkap anak buah Aaron. Di sini Richie bertanya baik-baik di mana Aaron sekarang dan ia berjanji akan melepaskan mereka berdua. Namun karena mereka merasa orang yang menangkapnya adalah para kakek tua, mereka malah mengejek dan menantangnya. Sontak hal itu membuat Richie dan teman-temannya tertawa. Salah satu anak buah Aaron terus saja menghina Richie. Bahkan ia juga mengejek mendiang kakaknya. Oleh karena itu Richie menyuruh satu temannya untuk segera beraksi. Lantas teman Richie mengambil palu dan paku, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu teman Richie memperlihatkan sebuah alat yang dulu sering digunakan untuk mencari informasi. Namun karena sekarang sudah modern, ia akan menggantinya dengan yang ini. Satu anak buah Aaron yang melihat temannya disiksa begitu sadis, akhirnya ia mau membantu Richie. Ia mengatakan akan memancing Aaron untuk segera keluar. Mendengar hal itu, Richie pun menyuruh temannya untuk melepaskan orang tersebut. Teman-teman Richie heran karena orang ini nampak tidak bisa dipercaya dan Richie malah ingin melepaskannya. Hingga saat orang itu dilepaskan, ia malah mengambil senjata untuk menyerang Richie. Namun Richie lebih dulu menghabisinya. Richie pun mengatakan kalau sebenarnya ia juga tidak percaya dengan bocil tersebut. Namun ia tidak mau menghabisi orang dalam keadaan terikat tidak berdaya. Sontak hal itu membuat teman-teman Richie tertawa. Saat akan menginterogasi orang satunya, ternyata ia sudah pergi ke dunia lain. It's called retribution. Di balik itu Aaron sendiri kesal karena anak buah terbaiknya menghilang begitu saja. Ia masih curiga kalau kedua anak buahnya itu telah dihabisi oleh gangster musuh. Find them and then we need to fuck them up. Esok harinya Richie kembali menemui Lauren untuk menanyakan anak buah Aaron yang lain. Lauren pun menunjuk satu anak buah Aaron yang sering nongkrong di parkiran. Richie yang tidak mau terus mengganggu Lauren di tempat kerja, ia pun meminta nomor telepon Lauren. Tak lama dari itu datanglah si detektif menghampiri mereka. Ternyata Lauren adalah anak dari detektif tersebut. Si detektif meminta Richie untuk tidak melibatkan anaknya dalam hal apapun.
Richie yang takut kena omel ibu-ibu akhirnya bergegas pergi. Adegan berpindah ke parkiran. Anak buah Aaron yang melihat kakek tua sedang sendirian, ia pun langsung memalaknya. Namun saat si kakek mengeluarkan samurai, saat itu juga anak buah Aaron bergegas pergi. Hingga pada akhirnya anak buah Aaron berhasil terjebak oleh teman-teman Richie. Richie dan teman-temannya kembali melakukan interogasi. Ia bertanya baik-baik mengenai di mana Aaron sekarang. Orang ini nampak seperti kedua bocil kemarin, ia malah mengejek teman-teman Richie yang sudah tua. Orang ini juga mengancam akan menghabisi Richie dan gengnya jika sudah keluar dari tempat ini. Richie kembali bertanya di mana Aaron, orang yang telah menghabisi kakaknya. Namun orang tersebut tetap tidak mau mengatakannya. Bahkan ia malah memancing Richie dengan mengatakan kalau mendiang kakaknya seperti gogok tidak berdaya saat akan dihabisi. Sontak hal itu membuat Richie sangat emosi dan tanpa ragu Richie pun menghabisinya. Sayangnya ejekan orang tadi membuat darah tinggi Richie kembali kambuh yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya memperlihatkan Richie yang sedang dirawat di rumah sakit. Terlihat juga di sana semua teman Richie yang hadir untuk menjaganya. Di sini Richie mengatakan jika ia mempunyai cara untuk memancing gangster Aaron keluar, yaitu dengan cara bekerja sama dengan Lauren. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Lauren yang mendatangi tempat Aaron. Di sini Lauren langsung mengatakan jika yang telah menghabisi teman-teman Aaron bukanlah gangster lain, melainkan Richie dan teman-temannya. Bahkan Lauren juga mengatakan kalau hari ini adalah kesempatan yang baik jika Aaron ingin menghabisi Richie karena ia sedang dirawat di rumah sakit. Kita tahu di sini Lauren hanya sedang bersandiwara karena sebelumnya ia sudah disuruh oleh Richie untuk memancing Aaron. Mendengar hal tersebut tentu Aaron percaya kepada Lauren dan ia langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Richie di rumah sakit. Right, DK, gather some boys. Sesampainya di sana, Aaron dan beberapa anak buahnya akan menunggu di lift. Sementara satu anak buahnya yang wanita, Aaron perintah untuk menembak Richie di ruang ICU. Namun sesampainya di sana, si anak buah hanya menembak guguling dan kemudian Richie beserta teman-temannya langsung mengepung orang tersebut. Awalnya Richie tidak berniat menghabisi orang itu. Namun karena ada satu anak buah Aaron yang datang lagi, ia pun langsung menghabisinya. Kemudian Richie CS langsung menyerang Aaron dan para anak buahnya hingga terjadi aksi tembak-tembakan. I've got an idea. Fuck 'em up! Di sisi lain memperlihatkan Lauren yang kini sedang menghubungi ibunya yang merupakan detektif polisi. Lauren meminta sang ibu agar segera datang karena di rumah sakit ini sedang terjadi peperangan. Kembali ke Richie CS yang saat ini masih berperang dengan gangster Aaron. Hingga ketika Aaron terdesak, ia pun segera menyandra Lauren dan meminta Richie agar menyerah saja jika Lauren ingin selamat. Terlihat Richie yang begitu santai lalu mengatakan jika dulu saat dirinya masih muda dan menjadi ketua gangster, ia tidak pernah menyandra atau melukai seorang wanita. Gangster sejati tidak akan pernah melakukan hal pengecut seperti itu. Dan yang melakukannya hanyalah gangster abal-abal. The old school gangster! Alright, you got me. Dean yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi termakan omongan Richie dan memilih mengkhianati Aaron dengan menyerangnya. Setelah itu disambung dengan Richie yang langsung menghajar Aaron habis-habisan. Di sini Aaron sempat mengambil senjata lalu hendak menembakkannya kepada Richie. Namun untungnya para polisi anak buah ibu Lauren berdatangan dan langsung menghabisi Aaron. That was for Charlie. Keesokan harinya memperlihatkan Richie dan beberapa temannya yang kembali dirawat di rumah sakit akibat peperangan kemarin. Tak lama ia pun didatangi oleh detektif polisi atau ibu Lauren. Di sini Richie sempat berpikir jika ibu Lauren hendak menangkapnya.
Namun detektif itu malah berterima kasih kepada Richie karena telah membantunya menangkap gangster buronan dan juga secara tidak langsung Richie telah menyelamatkan Lauren anaknya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.